Selamat pagi semuanya. Bagaimana teman hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kelas dan kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Setelah berdoa, kita cek dulu ya. Muhammad Rudin, M. Hasan Zainuddin, M. Hafiz Zainuddin, Muhammad Zainuddin, Muhammad Kurniawan Firmansyah, Muhammad Kendan Maulana Arifin, Muhammad Kurnia Hadi, Nela Zubiah Mahdi, Aidah Rasul Ananda, Mahmud Mujahidin, M. Rizky Fatoni, M. Rizky Hanimah, M. Rizky Maulana Putra, M. Nurwalis, M. Khairul Hisam, M. Jafri, M. Abdullah, Linda Maulia, Laylatul Maghfirah, Kalimatul Hasanah, Ibni Billah, Inayatul Rahmah, Inal Jannah, Imatul Ramadan. Selanjutnya kita akan berulas kembali materi yang kemarin. Kemarin kita bahas tentang infak ya. Di sini siapa yang masih ingat apa itu infak? Yang bisa angkat tangan. Ya, apa itu infak? Mengeluarkan sebagian harta atau rezeki secara ikhlas. Ya, lama sekali. Oke, untuk selanjutnya hari ini kita akan belajar materi tentang semangat menuntut ilmu yang akan dibahas oleh Febri. Baik teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian semangat menuntut ilmu. Yang mana sudah tercantum di sini pengertian semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu adalah sikap sungguh-sungguh, tekun, dan tidak mudah menyerah dalam mencari pengetahuan yang bermanfaat. Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena ilmu menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Seperti yang sudah kita sering mendengarkan tentang dalil atau refleksi tentang kewajiban menuntut ilmu yang sudah tercantum atau tertera dalam hadis dalam kitab Arba'in Nawawi. Ada yang tahu? Ya teman-teman. Bagaimana bunyinya? Bunyinya yaitu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Karena kenapa? Karena dengan ilmu kita tahu tata cara sholat, dengan ilmu kita tahu haram atau bolehnya sebuah makanan. Dengan ilmu kita itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Di sini dalam ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 sudah tertera yang berbunyi tapi saya berkata dulu nanti teman-teman bisa berubah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila tudu fantudu yarhamillahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bareng. 1 2 3. Ya Al-Mujadilah ayat 11. Dari sana tidak dibaca ya? Ya, sudah. Tidak dibaca. Ada yang mau baca artinya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apa tidak dikatakan kepadamu, baiklah silakanlah di dalam majelis-majelis diubah Ustaz. Artinya majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan kembali ke lapangan hidupmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang lebih berilmu pada beberapa derajat. Dan Allah malah mengetahui
mengetahui terhadap apa yang sudah dilakukan. Sudah, lalu coba bunyinya. Isi kandungan penting kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ilmu dengan penting di dunia maupun di akhirat. Ada selanjutnya makna dan keutamaan menuntut ilmu. Silakan dilanjutkan oleh Jeffrey. Mana menuntut ilmu? Berhenti berusaha memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan keutamaan menuntut ilmu, yaitu yang pertama diangkatnya derajat di sisi Allah, mendapatkan pahala dan keberkahan, memudahkan dalam kebaikan, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain dan membantu memahami ajaran agama dengan benar. Contoh-contoh perilaku kita setiap hari tentang semangat untuk mencari ilmu. Belajar, Pak. Ya, tentunya belajar apa lagi? Makan. Makan. Makan, minum, istirahat. Belajar apa lagi, yo? Contoh semangat sekolah. Sekolah. Ngaji. Bawa buku. Bawa buku. Terus Makan supaya semangat belajar. jaga buku, jaga kesehatan. Oke, sudah masuk dalam contoh-contoh semangat mencari ilmu. Tahu makna dan sudah dijelaskan dari tadi. Ada yang tahu nggak? Tahu, Pak. Ya, di sini. Kita nggak mau main game apa gimana ini? Main game. Nanti. Oke, kita lanjut speaking dulu ya. Main game. Ruway pa. Mana dia? Intinya itu Iya. adalah Apa yang mau didiskusikan? jika maka game ini bisa membangun emosi kalian dalam satu kelas. Oke. Ya, cuman gampang. Yang mau didiskusikan. Nah, yang cowok ini, laki-laki ini cuman Tak tahu, jadi kata jika. Oke. Kata jika. Nah, yang perempuan ini menulis bebas. Maka bebas bebas. Bila. Jika kamu dari mana? Bisa ingat saja. Bentar, nanti saya panggil. Jika kamu mengenai Sudah semua? Oke. Kita coba satu. Mas, jika apa? Jika tidak mengerjakan tugas, maka kita dihukum guru. Bentar, saya panggil. Jika tidak mengerjakan tugas, maka kita akan dihukum guru. Maka kita akan dihukum guru katanya. Jika tidak kita bersama. Apa sih? Baik, ada sebisa dikit yang ada yang ada kan? Belajar apa? Kamu? Belajar apa tadi? Sama. Belajar apa lagi? Belajar tentang ilmu. Nah, sekarang saya akan membagikan kelompok ya. Di situ isinya diskusi. Ya. Nah, di mana kelompok ini saya bagikan 8 kelompok. 8 kelompok itu ada 3 orang dan masing-masing akan mendapatkan tugasnya. Jadi dalam satu kelompok di situ tugasnya bukan satu, tapi setiap orang ini ada tugasnya masing-masing. Paham? Kelompok satu, ingetin ya. Saya bacakan dari kalau kelompok satu misal Dedi nomor 1, ingetin. Kamu nomor 2, aku 3 ya, paham? Kelompok 1, Darul. Nomor 1 dulu ya. Rahman. 2 kan ya. Riki. Sudah? Silakan kumpul itu kelompoknya satu-satu ini. Nomor 2, Ina, Indi, Karin. Ini. Kelompok 3, Boris, Jayadi, Rizky. Ini apa? Rizky.
Tidak. Kelompok 6. Ya, ikuti. Kelompok 6 Isam, Kevin, Amrul. Ya, silakan. Terus kelompok 7 Firman, Zaiban, kelompok 8 Hasan, Nurudin, Mela. Iya. Mel, nanti pindah lagi, Mel. Nanti pindah lagi. Beda. Ini dua kelompok. Iya. Itu Kita kelompok. Kamu dah indah. Kamu dah kelompok 7 kelompok 8 wilayah. Sekarang saya bagikan tugasnya. Iya kawan. Sangatnya berhitung. Kelompok 2 Ya ada nama. kelompok 3 4 Biar kita ngaji tuh. Sudah tahu tugas masing-masing? Sudah. Silakan kumpul sama yang kegiatan yang tertentu. Yang dapat tugas nomor 1 kumpul yang nomor 1. Apa ya? Oke. Siapa yang dapat tugas nomor 1? Silakan kumpul. Silakan didiskusikan. Ya, karena nanti terakhir saya juga baca hasil diskusinya di luar. Kelompok saya Pak, mau baca, kelompok saya yang baca. Ya, maju ke depan. Berarti kita dia 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil kelompok dari kelompok 4. Pertama pertanyaannya, mengapa seorang muslim harus memiliki semangat bertemu? Jawabannya dari kelompok kita adalah karena kewajiban bagi seorang muslim. Yang nomor 2, apa pesan yang terkandung dalam Quran Al-Mujadilah ayat 11 tentang ilmu? Dan jawabannya, barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh perilaku semangat menuntut ilmu yang dapat kalian lakukan di sekolah. Yang pertama, di sini kita adalah semangat dalam membaca buku. Yang kedua, disiplin dalam mengumpulkan tugas. Yang ketiga, rajin masuk kelas. Dan motivasi yang terakhir, kalau bukan diri sendiri, terus siapa lagi?
Saya dari kelompok saya. Yang pertama itu mengapa seorang muslim harus memiliki semangat untuk ilmu? Karena adalah suatu kewajiban. Dan dengan ilmu kita bisa sukses dunia akhirat. Yang kedua, apa pesan yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang ilmu? Orang yang menuntut ilmu akan dinaikkan derajatnya. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh itu siapa dari Bapak? Oh, bukan mana Bapak? Ya, mari kita biasa dengan. Sebutkan 3 contoh perilaku semangat untuk menuntut ilmu yang dapat kalian lakukan di sekolah. Datang tepat waktu. Mandi. Kenapa bagian? Oh, dan dapat waktu, sarapan pagi, dia semangat, bawa buku dan mandi supaya fresh. Pesan dari kelompok saya itu adalah janganlah engkau bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Kesimpulannya, bahwasanya kita sebagai seorang muslim, kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk mencari ilmu. Karena ilmu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pak, mungkin itu saja kesimpulan dari materi aku barusan. Ilmu. Gimana kalian? Baik. Mengerti apa yang kita